Kalau boleh tetap berdiri sebentar, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Kita sudah masuki tahun 2026. Saya percaya ini tahun tema kita adalah Entering the New Season of Fruitfulness. Karena itu boleh saya mengajak kita sebentar membaca satu ayat menjadi tema kita di tahun ini dari Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama boleh saudara? 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mengatakan ayat ini saudara. Silakan duduk kembali. Thank you buat teman-teman yang melayani. Nah Bapak Saudara, apa yang tadi barusan kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri saudara. Jadi saudara, dia mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Karena itu sebelum kita masuk dalam tema tahun ini, Entering the New Season of Fruitfulness, ada hal-hal yang harus menjadi dasar untuk kita memasuki musim berbuah ini, saudara. Saudara bersuka cita masuki musim berbuah, saudara? Saudara, karena saya percaya berbuah berarti karena hasil kita intim dengan Tuhan. Karena hasil dari spirit power living, ada Roh Kudus yang dalam kita, maka kita akan berbuah banyak, saudara. Nah, saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur? Atau yang dikatakan sumbernya, saudara. Pokok anggur kan sumbernya ya, saudara ya. Dan kita adalah ranting-rantingnya atau salurannya. Ya, jadi ingat saudara, Yesus adalah pokok anggurnya. Dia adalah sumbernya. Dan kita adalah rantingnya, adalah salurannya. Dan kenapa Yesus juga mengundang kita untuk tinggal di dalam dia. Dan bahkan kenapa Yesus mau tinggal di dalam kita. Ya. Jadi Yesus bukan hanya mengundang kita untuk tinggal di dalam dia, tapi dia mau tinggal di dalam kita, setiap kita saudara. Dan dengan tegas Yesus juga mengatakan, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, artinya kita nggak akan berbuah kalau di luar Yesus. Ya, tanpa Yesus kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kita mau balik dulu sebentar. Natal yang lalu saya mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan aku lahir, tapi dia mengatakan, Yesus mengatakan aku datang. Saudara, dunia ini Yesus yang menciptakan. Karena itu dia bukan ciptaan, dia adalah sang pencipta saudara. Ya, sekali lagi karena itu dia mengatakan aku datang, bukan aku lahir. Jadi Yesus datang, saya percaya bukan untuk mendirikan satu negara atau satu komunitas, apalagi satu agama saudara. No, tapi seluruh dunia ini adalah ciptaannya. Seluruh dunia ini adalah miliknya, saudara. Dia nggak perlu menciptakan satu agama Kristen, saudara. Dia nggak perlu menciptakan satu golongan, saudara. Kita lihat dulu ya ayatnya dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Saudara, dikatakan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ia adalah yang paling utama, ya, dia yang paling utama dan lebih tinggi dari segala yang diciptakan. Karena melalui dialah, melalui Yesus segala sesuatu diciptakan. Sekali lagi dia pencipta, bukan ciptaan saudara. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi saudara. Jadi yang surga dan bumi itu semua ciptaan Yesus. Yang kelihatan maupun yang terang Kristus dalam kita, nggak mungkin kita bisa menutupi terang itu. Jadi kalau hidup orang itu gelap, karena tidak ada terang di dalam dia. Tidak ada Kristus dalam dia. Tapi kita anak-anak Tuhan, Kristus itu ada dalam kita sehingga pasti hidup kita akan bersinar saudara. Jadi Kristen adalah Kristus di dalam kita saudara. Karena Tuhanlah yang mempunyai bumi, next ya, serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Boleh Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi saudara, yang luar biasa dari semua yang ada, semua yang diciptakan, yang paling berharga ternyata saudara dan saya.
Kita ini yang paling berharga, saudara. Manusia. Karena itu dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, gambaran Allah yang turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jadi Yesus datang itu untuk miliknya. Untuk apa yang dia ciptakan dan yang sangat berharga, yaitu kita manusia. Dan Yesus Kristus nggak eksklusif, saudara. Apa itu eksklusif? Eksklusif itu hanya terbatas, tidak untuk semua, bahkan hanya berlaku untuk pihak tertentu saja. Enggak, dia datang untuk semua orang. Hanya tidak semua orang mau menerima kedatangannya. Sekali lagi, Yesus datang untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia mau menerima kedatangannya. Saudara, jadi jangan hanya menjadi orang yang beragama Kristen. Saudara, kenapa? Mari kita lihat orang yang hanya beragama Kristen ya, saudara. Saya percaya di sini nggak ada. Ya. Kita lihat di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, siapa tuh orang yang suka memanggil Tuhan? Orang yang beragama. Ya. Dan ternyata orang yang beragama itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi saya percaya semua orang beragama memanggil Tuhan. Ya, kecuali orang ateis, saudara, yang tidak percaya. Karena agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Jadi semua manusia akan berusaha mencari Tuhan, itulah yang namanya agama. Tetapi dikatakan Yesus itu datang mencari kita manusia. Dia mencari miliknya, dia datang kepada miliknya. Tuhan mencari orang yang mau dicari. Dan saya berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang mau dicari oleh Tuhan. Nah, agama akan menjadikan kita orang baik tapi tidak menyelamatkan. Karena itu ayat selanjutnya dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oke, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena saya berdoa memasuki tahun 2026, kita nggak bisa hanya menjadi orang yang beragama. Kita harus menjadi seorang yang berbeda karena ini dibuktikan oleh ayat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ini lebih spesifik, ini buat orang Kristen saudara. Orang yang beragama Kristen. Dikatakan, bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Dan mengadakan banyak mujizat pakai nama Yesus. Kita lihat ya, kalau yang paling banyak suka bersaksi mendapatkan mujizat itu orang Kristen gak sih? Ya, kayaknya orang Kristen yang paling banyak bersaksian ya. Kalau lihat di YouTube, paling banyak kesaksian tuh banyakan Kristen. Yang agama lain gak terlalu banyak, saudara. Nah tapi ternyata, saudara, kita lihat lanjutannya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ada satu kata mengenal, kenal. Apa sih artinya kata kenal? Saya percaya saya mengenal Abraham, ya, Bram, saudara, dan istrinya Stefani, Tevi, saya panggil, ya. Saya berani panggil Tevi karena saya kenal mereka. Dan saudara, kita punya relasi, ya. Mereka adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengembalakan Cove Beacon, kemudian mereka melayani Tuhan. Jadi kita punya relasi, punya hubungan, ya. Nah, saudara, Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Berarti bukan tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus dan mengadakan banyak mujizat, tidak punya relasi dengan Tuhan. Karena pada ujungnya Tuhan bilang, aku tidak punya relasi dengan engkau. Aku tidak pernah kenal engkau. Saudara kenal Yesus? Siapa yang kenal Yesus? Wah, semua kenal Yesus ya. Pertanyaannya, Yesus kenal saudara enggak? Saudara. Itu yang harus dipertanyakan. Kita semua kenal Yesus. Kita semua manggil nama Yesus. Apalagi kalau lagi banyak masalah. Teriaknya paling kenceng, Yesus! Gitu. Mulai air mata, air hidung keluar. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus mengenal kita, saudara?
Saudara, kalau nggak ada relasi dengan dia, apa yang kau akan dapat? Yang kau dapat ini, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tanpa relasi, agamamu akan menjadikan engkau pembuat kejahatan. Bahkan agama Kristen, saudara. Karena tanpa relasi tidak akan ada buah, saudara. Nah, kita akan masuk. Di ayat 20-nya, jadi kalau kita mundur, ayat 20-nya dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kata kenal ini dihasilkan dari buah, saudara. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu saya sih bersyukur banget. Saya nggak tahu dengan saudara, tahun lalu kita diberi tema Spirit Power Living. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, mungkin ada yang masuk lembah kekelaman. Ada yang masuk lembah kekelaman dari tahun 2025. Oh nggak ada ya, cuma saya doang ya. Ada yang masuk dapur api bahkan. Ibu Meike ya, masuk dapur api, saudara. Tapi terbukti ya Bu ya, Ibu gak sendirian, ada Yesus bersama Ibu. Dan Ibu bisa lewati. Saudara, saya percaya saudara itu spirit power living, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita. Justru disitulah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita gak sanggup, banyak di antara kita, bahkan saya pun tidak mudah untuk melewati tahun 2025. Tapi akhirnya hari ini kita ada, bersyukur ya. Kita sudah ada di tahun 2026. Ternyata terbukti penyertaan Tuhan Tuhan gak pernah meninggalkan kita, saudara. Ya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, anak saya yang kedua baru wisuda, saudara. Istri saya kemarin sempat bersaksi. Saya juga kaget kalau dia bersaksi karena dia sebenarnya gak pernah ngomong, tapi dia bisa ngomong, ya. Dia bukan bisu, dia bisa berbicara, tapi dia gak pernah mau. Tapi di intercom pada waktu kaget juga saya. Dia bisa bersaksi bagaimana sesuatu yang mustahil. Dan akhirnya Tuhan menyertai sampai hari ini. Nah saudara, saya percaya kita bisa masuk di tahun ini. Dan tahun ini Tuhan kasih tema Entering the New Season of Fruitfulness. Kita bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, kita harus berbuah sekarang. Nah kita yuk kembali lagi kita dalami ayat yang tadi. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, pokok anggur dan ranting bukan soal nempel tentu saja. Ya kan? Bukan soal nempel, tapi di dalam nyambungnya antara pokok anggur dan ranting itu di dalamnya ada kehidupan. Mengalir makanan, mengalir DNA. Seperti tubuh ini dengan tangan ini saudara. Saya percaya tangan saya ini ada aliran pembuluh darah, ada saraf yang nyambung dengan tubuh. Bahkan bisa dikontrol oleh otak saya. Saya bisa menggerakkan ini karena otak saya yang menyuruh saudara. Demikian juga kalau kita bicara pokok anggur dan ranting, berbicara bukan hanya nempel, tapi benar-benar ada kehidupan yang mengalir. Makanya ranting itu saya katakan sebagai saluran. Dan dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi gak cuma jalan bareng saudara. Tapi Tuhan mau kita tinggal dalam dia dan dia tinggal di dalam kita saudara. Bahkan bukan hanya kenal, bukan hanya bersama-sama tapi menjadi satu dengan dia. Ada di dalam supaya semua yang ada dalam Tuhan itu ada dalam kita dan ada yang dalam kita itu ada dalam Tuhan. Karena itu saudara, setelah Yesus bangkit, menang atas maut, mengalahkan maut saudara, dikatakan dia naik ke surga. Apa yang Tuhan katakan waktu dia mau naik ke surga? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, luar biasa setelah Yesus naik ke surga, dia datang kembali, dia harus segera datang, enggak tunda, cuma hitungan hari saudara. Dari sejak kenaikan Yesus, saudara, hari yang ke-50 itu Roh Kudus turun. Artinya aku datang kembali kepadamu. Aku gak bisa meninggalkan, aku mau tinggal dalam engkau dan engkau tinggal dalam aku. Saudara, inilah makna kenaikan Yesus Kristus. Kenapa enggak selama ini kan sudah Yesus bersama dan nama dia Immanuel, yes, dan kita sudah rubah sejak
berapa tahun yang lalu ya, City of Love. Pesan, saya memberi pesan, kita nggak usah bilang God bless you atau yes Tuhan memberkati lagi ya. Kita bilangnya Tuhan menyertai ya. Karena orang yang disertai Tuhan itu berkat akan mengikuti. Jadi kita nggak ngejar berkat, berkat itu mengikuti kita. Jadi kita kalau ngomong bukan God bless you atau Tuhan memberkati. Ya, karena God bless you aja ada di bus, saudara. Saya lihat bus itu di GBU juga, saudara. Ya, jadi GBU udah semua orang bilang GBU, itu paling gampang. Tapi Immanuel, God with us, Tuhan menyertai kita. Tapi tahun 2026 Tuhan mau lebih lagi. Aku nggak mau cuma beserta dengan kamu, aku mau tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Ada connection, ada nyambungnya, nggak cuma bersama-sama. Terbukti sudah, terbukti murid-murid Tuhan Yesus ada satu kapal dengan Tuhan. Ya, ini sering mungkin ya saya udah sering, tapi ini bukti nyata. Murid-murid ada bersama dia di dalam satu kapal, tapi ada badai, tetap ketakutan. Tetap ketakutan, saudara. Coba ya, kita coba. Kalau mau dalam ruangan ini saya percaya ada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tiba-tiba gempa. Shaking nih ya. Mau gempa nih, cobain. Terus ini pilar-pilar udah mulai retak. Kira-kira saudara akan memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi, kita atau kabur. Kabur gitu ya. Padahal ada Yesus di sini. Kalau Pak Rudi hanya meluk istrinya katanya. Ya, saudara, Yesus di sini. Dan itu yang ditakutkan oleh murid-murid, saudara. Murid-murid bangunin Yesus dan menyangka yang salah. Tuhan, kamu mau kami binasa, kamu gak peduli ya. Gitu. Kita udah berprasangka yang negatif sama Tuhan. Kalau udah, biasa benar ya, kalau lagi kena masalah mulai prasangka negatif sama Tuhan gak sih? Enggak ya, semua di sini luar biasa ya. Saudara, kadang-kadang kita bisa berprasangka negatif, kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan izinkan ini? Sama murid-murid juga begitu. Tuhan, kamu gak peduli ya? Kamu mau kita binasa ya? Udah mulai negatif terhadap Tuhan. Tapi Tuhan cuma bangun dan dia hardik. Dan Tuhan bilang, kamu orang yang kurang percaya. Jadi Tuhan tahu dekat sama Yesus, berjalan bersama Yesus kurang. Kita masih takut, kita masih gak kuat. Ya saudara, ada satu, jadi seperti itu saudara. Petrus contohnya, Petrus menyangkal Yesus. Padahal dia bilang, aku siap mati buat Yesus, aku siap mati buat Kristus. Tiba-tiba cuma anak perempuan gadis, kamu temannya Yesus pasti. Dia ketakutan bahkan dia sumpah loh. Sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Menyangkal Yesus sampai 3 kali saudara. Saudara, tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, waktu Yesus menjadi roh, naik ke surga dan masuk dalam Petrus, dia tinggal dalam Petrus dan Petrus tinggal dalam Yesus. Dia berani berkhotbah. Ya, dia berani berkhotbah bukan dengan premanismenya lagi, bukan dengan keberanian dagingnya lagi, tapi dia menyampaikan firman dan 3.000 orang pada waktu itu bertobat saudara. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau di tahun 2026 ini. Saudara, Pastor Alyang yang mengikuti khotbahnya di tanggal 14, dia cerita ya, dia belum Kristen kan? Dia belum Kristen, tapi cuma lihat gambar Yesus. Ya, jadi setiap kali lewat gambar Yesus dia berlutut. Saudara, jadi saudara gak perlu Kristen. Yang penting hatimu tahu ada Yesus yang layak disembah. Dan kamu doa kepada Tuhan, dia sanggup menolong. Saudara, dia membangun relasi dengan berdoa. Ya, belum beragama Kristen pada waktu itu dia. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan Yesus dulu, saya percaya itu lebih baik. Daripada sudah agama Kristen tapi gak punya hubungan. Gak pernah bangun hubungan. Orang Kristen tapi gak pernah berdoa, gak pernah menyembah Tuhan. Lebih baik gak Kristen tapi punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, jadi bukan soal agama, tapi asal kita membuka hati kita, Tuhan mau masuk dalam hati kita. Dan ini yang dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kamu akan berbuah banyak saudara. Saudara, nah,
Kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Saudara, ya saya sering juga menyampaikan ini, tapi itu yang merubah mindset saya, yang merubah hidup saya, sudah. Waktu saya kesakitan ya, saya sudah teriak-teriak, sakit, nggak bisa bangun. Sudah doa, sudah panggil semua nama Tuhan, sudah menyanyi, memuji Tuhan, saudara. Dari suara, saya coba dengan sedikit vibrasi awalnya, sampai udah nggak bisa nyanyi pakai suara yang paling jelek pun. Tuhan, sampai nggak bisa, tetap sakit. Tiba-tiba hanya perkataan yang lembut. Ya mungkin waktu itu saya pikir ini suara hati saya atau apa ya, tapi perkataan ini saya percaya perkataan Tuhan. Nggak usah teriak-teriak, aku ada di dalam kamu. Saudara, itu yang merubahkan saya. Sakitnya nggak sembuh, belum. Tapi sejak hari itu saya tahu di dalam saya itu ada Tuhan. Karena ayat ini, barang siapa tinggal di dalam aku, dia invite kita, dia undang kita tinggal dalam dia. Dan aku di dalam dia, ada buahnya saudara. Karena ada relasi. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Karena itu ada buah roh ya saudara, kan kita semua mengenal. Buah roh 9 rasa saudara. Saudara kenapa? Karena kita ada dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Nah karena itu saudara, apart from me, dalam bahasa Inggrisnya ya, you can do nothing. Saudara memang di luar Tuhan kita masih bisa melakukan, bukan gak bisa apa-apa. Tapi you can do, tapi hasilnya nothing. You can do, but nothing saudara. You can do, but semuanya gak ada gunanya saudara. Saudara, jadi saya kemarin waktu bertemu dengan satu keluarga, ya, bersama dengan satu keluarga, kemudian keluarga ini ada anak laki, terus kemudian saya share dengan anak laki ini, saudara, saya ngopi bareng dengan dia, saya cerita karena dia punya kerinduan yang luar biasa tentang Tuhan, dan dia sedang membaca firman Tuhan tentang Musa, dan saya share sama dia, Musa itu dibentuk Tuhan, diubahkan dari orang yang preman, orang yang berangasan, dia ngelihat bangsanya ada yang dia sedang langsung bunuh gitu ya. Karena dia Prince of Egypt kan sudah 40 tahun dia menjadi pangeran. Berangasan saudara, nggak bisa nahan emosi, dia langsung bunuh. Setelah itu dia harus lari ke padang gurun, 40 tahun di padang gurun diproses. Diproses sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat lembut, sangat rendah hati saudara. Kemudian laki-laki ini, anak laki-laki ini, yes, that's me. Saya mau menjadi seperti Musa. Wah puji Tuhan, akhirnya saya share firman Tuhan. Terus kemudian kami jalan bersama mamanya di situ saudara, ada juga keluarganya. Kemudian kita mau masuk tram saudara, kan di Melbourne itu tram free ya, nggak usah bayar. Tiba-tiba waktu mau masuk tuh ada yang nyerobot, nyenggol tas mamanya saudara. Langsung sama anak laki ini yang tadinya sudah bilang, wah aku ini adalah Musa yang rendah hati, lemah lembut. Langsung dia mau hajar tuh orang yang dia pakai pundaknya, dia sikut itu orang itu saudara. Saudara saya lagi mikir, kalau Tuhan di luar, kamu mau dapat firman kayak apapun, yes amin, that's me. Kita imanin, hidupmu gak akan berubah saudara. Karena Tuhan di luar. Tapi waktu Tuhan di dalam kamu dan bukan kamu yang usahakan. Tapi itulah yang namanya buah. Tuhan yang akan menghasilkan buah melalui engkau saudara. Saudara, ada gambar yang Pastor Alyang waktu itu lihat ya, ini ya. Tuhan mengetok di depan pintu ya. Dan waktu itu Pastor Alyang bilang gak ada pegangan pintunya kan. Jadi ini Tuhan lagi ketok hati kita ya. Jadi hari ini Tuhan lagi ketok hatimu dan Tuhan gak pernah maksa masuk ya. Dia selalu dengan rendah hati menunggu engkau membukakan pintu saudara. Nah saudara, ayatnya adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, baru aku akan masuk. Mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
Nah saudara bayangkan, jadi Tuhan ini lagi ketok hatimu masing-masing kan. Ya. Dan saya percaya semua mau buka pintu buat Tuhan. Saya mau buka pintu, saudara mau buka pintu buat Tuhan. Cuma pas kita buka pintu, Tuhan kaget. Tapi Tuhan gak kaget sih, Tuhan gak kaget. Tuhan udah tahu isi hati kita. Ternyata hati kita kotor banget. Hati kita penuh pahit banget. Hati kita ini parah banget deh. Sampai Tuhan bilang ini kok gak bisa masuk ini ya. Saudara, saya dapat gambarannya gini. Istri saya itu punya level kebersihan terlalu tinggi menurut saya. Jadi kemarin kami kan sewa apartemen, dia bersihin rumah sampai besoknya. Jadi dia tidak tidur 24 jam untuk membersihkan itu apartemen. Bahkan waktu kami menginap di hotel pun biasa saya menunggu di luar. Dia masuk ke dalam dan dia bersihkan. Saya sampai ingat istrinya Pak Ridwan Huta Barat, kok mirip gitu ya. Saudara dia bersihkan itu sampai tengah malam tuh bunyi, kalau nggak vakum lah, dryer lah, semua dicuci sama dia. Bahkan sendal pun masuk mesin cuci, saudara. Nah saudara, saya langsung ingat, Tuhan itu punya standar kebersihan, kekudusan, sangat tinggi. Kita nggak sampai, saudara. Makanya jangan bersihkan sendiri, hatimu nggak bisa. Saya nggak bisa bersihin sesuai standar istri saya. Jadi saya biarin aja. Silahkan ya. Saya tunggu dan dukung dalam doa aja. Saudara. Karena saya tahu standar saya nggak nyampe. Jadi waktu dia bersihkan semuanya memang luar biasa saudara. Jadi saya tahu ternyata yang penting kita buka pintu dulu. Izinkan Tuhan yang bersihkan. Karena dia punya standar nggak sesuai standar kita. Kita bersihin nggak bersih-bersih. Kotor terus. Tapi dia punya standar terlalu sangat tinggi. Biarkan Tuhan dong. Karena dia yang punya standar, biarkan dia yang bersihkan saudara. Jadi dia punya standar. Makanya dikatakan Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini Tuhan bilang begini. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bisa nggak saudara? Bersih tangan dan murni hatinya. Nggak bisa saudara. Kecuali dia tinggal dalam kita. Dia bersihkan dan dia nanti, saudara, kita nggak bisa kudus kecuali dikuduskan. Kita nggak bisa benar kecuali dibenarkan, saudara. Izinkan dia masuk dulu, makanya dia ketok dulu pintunya, buka pintu, biarkan dia bereskan. Berbagai orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Karena hati kita kan penuh dengki, kekesalan dan sebagainya, bahkan kekotoran, tapi izinkan dia yang menyucikan. Saudara, sekali lagi, seperti standar istri saya percaya Yesus punya standar. Dan saya tahu Tuhan, terima kasih. Aku gak bisa nyampe standarmu, tapi aku mau izinkan Engkau masuk dalam hatiku, membersihkan aku. Jadi aku gak pakai kekuatanku lagi, aku gak pakai pikiranku sendiri lagi. Aku mau pikiran Kristus, aku mau hatinya Kristus, saudara. Saudara, karena sekali lagi, kalau di luar nggak bisa membersihkan dia. Betul nggak? Kalau istri saya nggak dikasih masuk, nggak dibukain pintu, dia nggak bisa membersihkan apartemen itu. Dia harus diizinkan masuk, izinkan dia. Ya, makanya kalau hotel pun saya izinkan dia masuk dulu, saya nunggu ngopi dulu di lobi, saudara. Nanti dia akan ke WhatsApp, sudah beres. Jadi saya masuk dengan sukacita, saudara. Sudah bersih dan hygiene ya saudara. Saudara, duduk makan. Dikatakan, kembali lagi ke Wahyu 3 ayat 20 boleh? Waktu masuk, aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan tuh mau makan di dalam bersama kita. Saya kasih gambaran. Bram sama Stefani, silahkan makan bersama saya. Ya. Jadi saudara, ini hanya gambaran. Ya, shalom Bram, Stefani. Anggap ini Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah ngetok pintu, kamu sudah bukakan pintu. Jadi sekarang sudah duduk bersama kamu. Ya. Sekarang sama Yesus mau nanya apa?
Udah makan belum? Udah makan belum? Nggak disiapin gimana mau makan. Ya kan? Marta walaupun sibuk tapi dia baik juga menyediakan makanan. Jadi jangan hanya menjadi Maria. Ada pertanyaan lain yang lebih berbobot gitu. Ini ada Yesus, jangan ditanyain makan doang. Kalau kira-kira ketemu Yesus tuh pengen nanya apa gitu. Mungkin Stefani juga. Dari mana Tuhan Yesus? Dari surga. Oke, mau ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya yang nanya. Ya, boleh. Boleh ya. Anggap Yesus ya. Abraham dan Stefani, apakah kalian mengasihi aku? Ya, makasih. Gembalakanlah domba-dombaku. Baik. Ya. Saya tanya lagi boleh? Boleh. Abraham dan Stefani, apakah kalian mengasihi aku? Ya. Oh ditanya kan? Ya. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Baik. Boleh tanya sekali lagi? Boleh. Abraham dan Stefani, apakah kalian mengasihi aku? Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Lagu yang ketiga ya. Saudara, salah satu contoh aja, waktu kita bersama Tuhan, saudara, ya, Tuhan tuh mau deket, Tuhan mau. Jadi pesannya tadi Bram buat Stefani adalah gembalakanlah domba-dombaku. Di Coffee Beacon banyak yang nakal ya? Enggak ya? Ada ya, gembalakan mereka, ya, bawa mereka kepada Tuhan, ya, dan selamatkan jiwa-jiwa mereka. Nah, saudara, kita lihat lagi satu ayat lagi, saudara, waktu orang jalan di Emmaus, saudara, ya, ada 2 orang murid frustasi, saudara, karena Yesus sudah mati dan dia frustasi. Kemudian, next lagi, satu lagi, ya. Waktu ia duduk makan seperti ini, ya, jadi ada 2 orang seperti kalian nih, tapi ini laki sama laki, murid Tuhan Yesus. Kemudian waktu mereka lagi mukanya murung karena mereka kayaknya kecewa, Tuhan kok mati gitu ya. Nah, kemudian waktu tiba-tiba Tuhan nongol dan berjalan bersama mereka. Dan Tuhan tanya, kenapa kalian murung? Sampai mereka kesel, kamu orang baru ya di sini. Kok masa gak tahu apa yang terjadi, lagi viral, lagi heboh gitu. Tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang disalibkan dan mati. Ya. Nah, kemudian akhirnya Yesus setelah mendengarkan, Yesus tuh gak cuma ngomong, dia mau mendengarkan. Ya makanya tadi saya tanya kan, kamu gak banyak omong tadi, harusnya banyak omong karena Tuhan mau mendengarkan. Terus akhirnya diajak masuk rumahnya. Ya. Nah, tadinya Yesus pura-pura mau pergi, tapi akhirnya dia masuk. Dan pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati Bram sama Stefani berkobar-kobar gak tadi ngobrol sama saya? Iya. Oh iya, padahal saya bukan Yesus loh. Iya, makanya. Tapi kamu aja ketemu gembala yang bukan Yesus sudah berkobar-kobar. Berkobar-kobar atau berdebar-debar? Dua-duanya. Nah saudara, jadi ini waktu dia ada Yesus di dalamnya, hatinya berkobar-kobar selalu. Tapi Yesus ada nggak cuma di depan kamu, karena saya bukan Yesus, saya hanya menggambarkan. Tapi Yesus ada di dalam kamu, Bram. Ada di dalam kamu, Stefani. Yang akan menuntun kamu. Jadi hati kamu akan terus berkobar-kobar. Amin. Inilah kof, saudara. Orang yang kof akan hatinya berkobar-kobar. Jadi makanya di kof ini seperti ini. Kita share, memuliakan nama Tuhan. Kita cerita tentang firman Tuhan. Makanya tahun ini adalah tahun pemuritan. Saya rindu semua jemaat ini ikut kof. Beri pertolongan buat Bram dan Stefani, ketua kof, terus gembalakanlah domba-dombaku ya. Ya. Tuhan, tapi juga Tuhan dia mau tinggal dalam kita. Saudara, saya percaya berbuah itu yang menikmati adalah orang lain, bukan pohonnya tentu saja. Jadi artinya hidup kita harus bisa dinikmati.
Hidup setiap kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi berkat buat orang lain, saudara. Saudara, di luar Kristus itu ada aktivitas tapi tidak ada buah. Ada gerakan tapi tidak ada kehidupan. Ya. Saudara, kalau tangan kita jago nih, kalau siapa yang tangannya jago, mungkin jago membuat sesuatu atau tangannya kreatif tapi nggak nyambung sama tubuh, gimana tuh? Nggak bisa kan? Nah, siapakah tubuh Kristus? Nggak bisa kan? Nah, siapakah tubuh Kristus? Gerejanya ada tubuh Kristus semua, amin. Karena di atas batu karangnya I will build my church, Tuhan bilang sama Petrus. Saudara, buah bukan hasil dari tekanan, tapi hasil alami dari hubungan yang benar, saudara. Tadi saya katakan anak laki yang saya cerita itu, saya jadi ingat Petrus, saudara. Ada Yesus, saya kan hamba Tuhan yang lagi ngobrol sama dia, tapi di depan hamba Tuhan dia kayaknya udah pengen marah sama orang, saudara. Petrus bersama Yesus di Getsemani waktu dia ditangkap, masih ada Yesus di situ, tapi dia mau bunuh orang di depan Yesus. Dia potong telinga. Saya percaya nggak sengaja kena telinga, karena yang mau dikenain lehernya. Tapi mungkin orang itu mengelak sehingga kena telinganya. Jadi saudara, saya langsung lihat gambaran Petrus, anak ini yang di depan saya. Tapi saya percaya anak ini nanti akan dipakai Tuhan. Akan luar biasa waktu, karena udah ada kerinduan, dia lagi membuka pintunya. Mungkin dalam pintunya, dalam ruangan hatinya masih kotor. Masih banyak pahit. Tapi dia sedang membuka pintu untuk Tuhan masuk dalam hatinya. Untuk Tuhan masuk dalam dirinya. Gak mudah, saudara. Tapi Tuhan lagi membersihkan dirinya. Saudara, saya percaya it matter of time. Dia nanti akan hidupnya penuh buah. Karena dia sudah mengizinkan Yesus masuk dalam hatinya, saudara. Walaupun dia belum berkuasa, dia masih dagingnya begitu kuat. Tapi waktu Roh Kudus terus bekerja dalam hidupnya gak akan sama lagi. Mari fokus kita adalah tinggal dalam dia. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu do tapi nothing. Seperti ranting anggur yang melekat pada pokok. Ranting itu gak pernah berusaha sendiri. Ranting gak pernah berusaha sendiri untuk menghasilkan buah. Dia tinggal menyalurkan saja. Karena pokok anggur itu yang bisa menghasilkan buah. Makanan semua dari pokok anggur. Dan buah itu muncul secara alami, saudara, karena terhubung dengan sumber kehidupan. Saya undang para imam musik untuk naik panggung. Saudara, entering the new season of fruitfulness. Bukan dengan kekuatan kita untuk kita berbuah. Tapi waktu kita mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Jadi sekarang Tuhan lagi masuk dalam engkau, mungkin engkau rasanya gak comfortable. Oh, aku gak boleh ini, rasanya gak enak ini. It's okay. Izinkan dia terus bekerja dalam hatimu. Kok tiba-tiba ada pengen minta maaf sama seseorang. Kok ada keinginan, padahal aku biasa pengen marah, tapi kok kali ini kok gak pengen marah. Nah, izinkan Tuhan lagi bekerja dalam hatimu. Bahkan kalau kau punya hubungan yang gak baik dengan, artinya hubungan perselingkuhan bahkan. Tuhan ingatkan untuk kau menyelesaikan itu. Tuhan lagi bersihkan di dalam engkau. Izinkan, lakukan. Ikuti apa yang maunya Tuhan. Gak mudah, tapi biar Tuhan yang bekerja melalui. Maka mulai sedikit demi sedikit hatimu dibersihkan. Karena dia mau stay, dia gak cuma berkunjung, dia mau tinggal, dia mau mendapatkan engkau dan makan bersama engkau. Dia mau enjoy ada dalam hatimu. Izinkan hatimu yang tidak baik itu dibersihkan, saudara. Setelah istri saya selesai membersihkan, kami enjoy. Dia juga senang, sukacita, bersih semuanya. Saya juga senang, kita enjoy, menikmati tinggal di dalam apartemen itu, saudara. Demikian juga Tuhan, dia mau enjoy tinggal di dalam kita. Amin.